singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka dengan NIM 702122081 ingin menjelaskan 10 bukti adanya Allah di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Penjelasan Quran Surah Al-An'am ayat 75-78 menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim memimpin kaumnya kepada agama Tauhid dan bagaimana Nabi Ibrahim memaknai keberadaan Allah dari ayat tersebut. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa benda langit itu bukan Tuhan, melainkan Tuhanlah yang menciptakan benda langit tersebut. Karena Allah, kita wajib meyakini adanya Allah dengan melihat ciptaannya yang di bumi maupun yang ada di langit. Yang kedua, bukti adanya Allah terdapat dalam surah An-Nahl ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi zalika la ayatan liqaumi yazzakkarun. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulal la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun.
Surah An-Nahl ayat 13-14 mengenai dua hal. Pertama, mengenai kuasa Allah untuk mengendalikan segala ciptaannya. Kedua, berbicara mengenai anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa lautan. Pada ayat 13 surah An-Nahl, Allah menjelaskan bahwa Dia juga mengendalikan segala macam benda yang diciptakannya. Baik benda-benda itu hanya terdapat di permukaan bumi, seperti aneka ragam binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda yang terdapat dalam perut bumi, seperti mineral dan barang tambang. Semua itu diciptakan Allah beraneka ragam dalam jenis, bentuk, dan manfaatnya. Selanjutnya pada ayat 14 surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang terdapat di lautan yang diberikan kepada hambanya. Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmatnya yang terdapat di lautan, agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu, berupa daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan jalan menangkapnya. Surah An-Nahl ayat 15-16 berbicara mengenai nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah yang tidak dirasakan manusia secara langsung. Misalnya, penciptaan gunung-gunung. Maksudnya, Allah menciptakan gunung di muka bumi agar dapat menciptakan keseimbangan alam, sehingga bumi tidak mudah goncang dan makhluk hidup terutama umat manusia dapat hidup dengan nyaman. Yang ketiga, bukti adanya Allah terdapat pada surah Qaf ayat 6 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Pada ayat 6 surah Qaf, Allah memerintahkan kepada orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan supaya mereka memandang ke langit yang ada di atas mereka untuk dijadikan bahan pemikiran. Bagaimana Allah telah meninggikan langit itu tanpa tiang dan menghiasnya dengan berbagai bintang yang gemerlapan. Sedangkan langit itu tidak retak sedikit pun. Pada ayat 7 surah Qaf menjelaskan bahwa apa yang tampak di alam semesta berupa penciptaan yang besar, indah, dan rapi. Terdapat dalil yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaannya, dan ilmunya. Jadi, dari ayat-ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa bukti adanya Allah bisa kita percayai dengan melihat ciptaannya dan kekuasaannya. Saya ucapkan shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.